Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Sinyal Kripto, yaitu channel yang membahas berita-berita populer tentang dunia kripto. Oke teman-teman, untuk video kali ini pada tanggal 17 Juli 2021 saya akan membahas tentang penyebab Bitcoin turun kembali di pertengahan Juli dan kapan akan naik kembali atau mengalami perbaikan harga ya. Namun sebelum itu jangan lupa ya di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa ditekan loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari kami. Oke teman-teman, langsung saja, let's go. Oke, pada 2 hari yang lalu saya telah mengupload video tentang GBTC ya, unlock GBTC. Di sana saya menjelaskan apa itu GBTC dan apa sih sebenarnya yang di unlock itu. Jadi dalam video itu saya menjelaskan bahwa Grayscale itu bukan mengunlock Bitcoin ya, tetapi dia itu mengunlock saham GBTC. Nah, di sini pada pertengahan Juli harga Bitcoin mengalami penurunan kembali ya, teman-teman. Ini saya yakin disebabkan karena kepanikan pasar, dikarenakan ada informasi-informasi yang salah disampaikan ya, yang seharusnya ini unlock GBTC tidak berpengaruh banyak terhadap pergerakan harga Bitcoin. Karena yang di-unlock itu bukan Bitcoinnya, tetapi saham GBTC-nya. Nah, saham GBTC setelah di-unlock itu bagaimana? Apakah bisa dijual? Bisa dijual oleh investor. Dijualnya kemana? Yaitu dijualnya kepada publik. Jadi bisa dijual lagi kepada investor lainnya. Istilah lain adalah hanya pindah kepemilikan tangan, itu pun jika dijual saham GBTC-nya. Kalau tidak jual ya tidak berpindah tangan ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan Bitcoin-nya? Ya, Bitcoin-nya tetap dipegang oleh Grayscale. Nah, si Grayscale mungkin saja ya sudah menjual Bitcoin-nya yang akan di-unlock di harga ini ya, saat 800 juta yang mengalami penurunan hingga 460 juta kemarin ya. Nah, mungkin aja si Grayscale sudah memegangnya dalam bentuk USDT daripada unlock saham GBTC ini gitu ya. Nah, setelah di-unlock si saham GBTC, maka si investor tersebut bisa menjualnya saham tersebut gitu ya kepada siapapun, kepada publik gitu. Jadi bukan mengunlock Bitcoinnya, si Bitcoinnya tetap dipegang oleh si Grayscale, itu pun kalau masih dipegang. Nyamuk ya mungkin aja misalkan yang di-unlock itu 100.000 Bitcoin misalkan ya, yang di-unlock itu 100.000 GBTC maksudnya. Si Grayscale juga menjualnya sebanyak 100.000 Bitcoin, namun dia menjual pada saat harga tinggi ya teman-teman. Nah, setelah itu dia mengunlock si saham GBTC-nya. Di-unlock dan kemudian si investor bisa menjual ke siapa saja. Nah, nanti setelah dibeli, saham ini dibeli dengan investor baru ataupun tidak dibeli juga, si Grayscale akan melakukan pembelian atau ya pembelian Bitcoin kembali gitu jadi harga rendah gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi penyebab daripada penurunan harga Bitcoin pertengahan Juli ini yaitu disebabkan, saya yakin ya, kepanikan pasar karena ada unlock saham GBTC. Nah, ini si Grayscale ini mengunlock saham GBTC ini yang dimulai pada tanggal 13 Juli ya 2021, yaitu sebanyak 2170 GBTC ya. Kemudian tanggal 14 Juli 2610 GBTC, tanggal 15 Juli 5130 GBTC, dan besok ini paling banyak yang nge-unlock GBTC-nya itu sebanyak 16.240 GBTC. Kemudian nanti tanggal 20 Juli akan di-unlock 8.760 GBTC, tanggal 21 Juli 1090 GBTC, dan terakhir tanggal 22 Juli 22 Juli ya 2021 sebanyak 3.540 GBTC. Nah, terakhir di unlock itu pada tanggal 22 Juli 2021. Nah, tanggal tersebut adalah tanggal di mana akan berakhirnya kepanikan pasar, teman-teman. Nah, setelah itu saya yakin aksi market akan mulai mengalami perbaikan ya atau rebound. Nah, selama
si Grayscale mengunlock si BTC dan pasar mengalami kepanikan ya, sampai mana ini akan harga BTC ini akan turun. Nah, saya sudah membuat analisa di sini. Nah, ini kemungkinan kecil tapi ya akan turun ke harga 420 juta ya, versi Indodax ya teman-teman. Nah, ke sini area merah ini. Nah, kemungkinan terburuk ini bisa ke harga 375 juta per Bitcoin. Namun saya memiliki keyakinan Bitcoin akan tertahan di 400 juta, 405 jutaan ya, paling paling rendah gitu ya. Karena di area-area ini adalah area banyak sekali demand atau permintaan dari walls ya untuk membeli Bitcoin. Di sini banyak tembok ya di berbagai market. Jadi sehingga ketika menyentuh area ini maka Bitcoin akan mantul kembali, dan juga selain daripada banyak permintaan pembelian Bitcoin di area ini, para penjual atau seller juga sudah mulai jenuh ya. Artinya sudah sedikit sekali para seller ingin menjual di area ini karena sudah dianggap area support gitu ya. Selain banyak permintaan, dan juga si seller juga sudah melihat ya bahwa ini adalah area-area support, jadi tidak bagus untuk dijual di area ini. Nah, kapan ini akan mantul, yaitu yang terakhir tadi kan unlock saham GPT sampai 22 Juli ya, makanya saya perkirakan si Bitcoin ini akan mengalami perbaikan di akhir Juli ya teman-teman. Nah, kalau misalkan ini Bitcoin turun dari 457 juta ini saat ini ya, kemudian turun ke 405 juta, dia akan mengalami turun sekitar 12%. Namun bila turunnya ke 375, turunnya itu minus 19%. Nah, di sini adalah titik-titik krusial Bitcoin, teman-teman. Jika misalkan ini jebol di sini, wah ini bisa sampai ke sini ya, bisa ke 320 jutaan. Namun saya yakin ya di area ini Bitcoin akan bertahan karena sudah banyak banget ini permintaan atau demand di sini ya, dan juga sudah mulai jenuh untuk menjual Bitcoinnya. Nah, nanti setelah bulan akhir Juli mengalami perbaikan harga Bitcoin ya. Nah, di Agustus akan terus mengalami recovery ya untuk Bitcoin, dan tentunya akan berefek juga kepada harga altcoin ya teman-teman. Nah, itu jadi menurut saya ini adalah area-area yang bisa Anda serok ya, bisa bertahap ya, jangan di-all-in-kan langsung gitu ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Salam to the moon.